Warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Berikut ini adalah pembelajaran 3 ya, halaman 22. Ya, untuk pembelajaran yang lain bisa dilihat di sini. Ini adalah playlist. Dengan menggunakan playlist maka pembahasan bisa dilihat secara urut dan runtut ya. Nah, link dari playlist ini ada di kolom deskripsi ya, efektif untuk laptop atau komputer. Kalau HP langsung saja tap di sini di logo atau tulisan Inside Chamber, masuk ke channel. Terus kemudian cari playlistnya adalah kelas 4 bukan tematik ya. Isi playlistnya seperti ini. Oke, kita akan bahas sekarang pembelajaran 3. Hai teman-teman, namaku Dayu. Dayu ini singkatan Ida Ayu ya kan. Aku dan keluargaku berasal dari Bali. Saat di Bali aku tinggal di daerah Tabanan. Bagaimana kondisi lingkungan di tempat tinggalku? Ayo kita cari tahu. Tabanan ya tadi ya, Tabanan. Kita lihat, Dayu ada di Tabanan. Di sana ada banyak pura-pura ya. Rasanya kalau di Bali dimanapun banyak pura. Bali sangatlah terkenal hingga di luar negeri sebagai ikon pariwisata Indonesia. Bali memiliki potensi pariwisata seperti wisata alam, ya, ada wisata seni dan budaya. Provinsi Bali terbagi atas 8 kabupaten dan 1 daerah kota. Tabanan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Bali. Wilayah Kabupaten Tabanan didominasi oleh pegunungan dan pantai. Ya, pegunungan dan pantai. Komplit kalau Bali ya, di dekatnya pantai ada gunung. Di gunung itu ada sawah-sawah ya, jadi sambil macul sawah, baca sawah sambil lihat pantai. Jadi memang alamnya sangat subur, unik, indah. Setelah itu Tabanan terkenal sebagai penghasil beras dan sayuran. Nah, mau nyari beras dekat, mau nyari ikan dekat ya. Mayoritas penduduknya bermata pencarian sebagai petani. Namun penduduk yang tinggal di pantai bermata pencarian sebagai nelayan. Ya. Keadaan alam di suatu tempat memengaruhi mata pencarian penduduknya. Ayo kita cari tahu lebih lanjut. Ya. Kita cari tahu lebih lanjut. Lingkungan ya memengaruhi mata pencarian penduduk di suatu daerah. Mata pencarian penduduk di suatu daerah berbeda dengan daerah lain. Mata pencarian penduduk di daerah pesisir pantai berbeda dengan penduduk di daerah dataran rendah maupun dataran tinggi. Simak penjelasan berikut. Penduduk di daerah pantai bermata pencarian sebagai nelayan ya. Kalau kalian tinggal di pantai, pasti tetangga-tetangga kalian banyak yang jadi nelayan. Ya, petani tambak mungkin ya, petani tambak jadi memelihara ikan. Ya, pedagang mungkin petani garam atau perajin terutama ya yang berbahan dasar laut ya, seperti kerang ya. Jadi bahan dasarnya diambil dari laut. Penduduk di daerah dataran rendah bermata pencarian sebagai buruh, petani, pedagang dan peternak. Ini kalau dataran rendah ya, Sidoarjo, Surabaya gitu ya. Penduduk di dataran tinggi bermata pencarian sebagai petani, peternak, pedagang dan perkebunan. Malang dataran tinggi ya, ada perkebunan teh di sana. Misalnya teh, kopi, cengkeh. Nah, ini adalah perkebunan. Selain itu penduduk yang tinggal di desa juga memiliki mata pencarian yang berbeda dengan penduduk kota. Penduduk desa lebih banyak bermata pencarian sebagai petani. Ya, petani, peternak, perajin, pedagang, ini desa. Ya. Buruh tani dan perkebunan. Sedangkan penduduk kota bermata pencarian sebagai pekerja jasa, banyak yang jasa. Misalnya pegawai bank, konsultan, pengecara, sopir, karyawan, pedagang dan buruh pabrik, ini kalau di kota. Ya. Bukan berarti di kota nggak ada pertanian, ada juga tapi tidak mendominasi. Yang mendominasi ini banyak pegawai, pabrik ya, banyak sekali di kota. Diskusikan pernyataan-pernyataan di berikut bersama teman sebangkumu. Tentukan hasilnya pada tempat yang disediakan. Mengapa mata pencarian penduduk berbeda sesuai dengan lingkungan tempat hidupnya? Karena sumber daya alam ya, karena ya lingkungan tempat hidup yang berbeda memiliki sumber daya alam yang berbeda. Lingkungan tempat hidup berbeda
Ya, lingkungan tempat hidup berbeda, mempunyai sumber daya alam yang berbeda. Nah ini, ya, mengapa mata pencarian penduduk berbeda sesuai dengan lingkungan tempat hidupnya, sehingga mata pencariannya juga berbeda. Kemudian mengapa penduduk di desa dan di kota memiliki mata pencarian yang berbeda? Ya, penduduk desa mengandalkan sumber daya alam sebagai mata pencarian utama. Misal kekayaan laut sebagai nelayan, ya, misal kekayaan laut, ya, bagi nelayan, atau ya tanah yang subur, ya, tanah yang subur dan luas untuk petani. Ya, kekayaan laut yang bagi nelayan atau tanah subur dan luas bagi petani. Nah, ini di desa. Kalau di kota banyak ya mata pencarian yang dominan, mata pencarian kalau di kota mata pencarian yang utama, ya, atau yang mendominasi adalah bidang jasa, ya, baik itu pegawai, ya, maupun ya misalnya pegawai atau pengacara, ya, atau dokter, ya, pegawai, pengacara, dokter, ya, dan lain-lain, polisi, ya. Pegawai pun bisa macam-macam, ya, pegawai pabrik misalnya, pegawai kantor, ya. Apa perbedaan petani di daerah dataran rendah dan petani di dataran tinggi? Ya, jenis tanamannya yang berbeda adalah jenis tanamannya, karena jenis tanaman tertentu cocok dengan keadaan alam tertentu, ya, keadaan alam tertentu. Misalnya di dataran rendah cocok untuk misalnya padi, tebu, ya, panas, ya. Jadi mungkin tambak, ikan, ini cocok dataran rendah. Ada lagi biasanya dataran rendah dekat laut, ya. Dataran tinggi, ya, cocok untuk misalnya sayuran, atau di bawahnya aja, ya, cocok untuk misalnya teh, ya, sayuran, ya, bumbu-bumbu masak itu perkebunan, ya, termasuk teh, ya, sebenarnya perkebunan, ya, dan ini cocok teh, sayuran, ya, perkebunan, ya, perkebunan misalnya coklat misalnya, mungkin, ya, perkebunan, dan perkebunan
Sebenarnya teh itu bagian dari perkebunan ya. Teh itu bagian dari perkebunan. Nah, dataran tinggi bumbu masak ya, bumbu-bumbu itu cocok ya. Bawang misalnya. Sayuran yang paling cocok ini, brokoli itu cocok ya kalau di daerah dingin. Apa yang dimaksud dengan pekerja jasa? Pekerja jasa adalah ya pekerja jasa adalah pekerja yang menjual keterampilan tertentu. Ya bukan barang, yang menjual tenaganya, yang menjual tenaganya, ya, tenaganya atau keterampilan tertentu. Ya, atau pikiran. Ya, dia menjual tenaga atau pikiran. Ya, jadi tidak menjual barang. Misalnya contoh dokter, ya, ini jasa dokter, guru, tidak ada barangnya, guru jual apa? Tidak ada. Ya, kalau pabrik tahu jelas dapat tahu. Ya, kalau dulu dikasih tahu aja, dikasih tahu bukan tahu yang bisa dimakan tapi pikiran ya. Ya. Kemudian sopir, ya, pegawai, ya ini contohnya gitu. Pekerjaan yang menjual tenaganya, keterampilan tertentu atau pikiran. Kemudian bentuklah kelompok terdiri atas 3 siswa. Pilihlah teman yang tempat tingginya dekat dengan rumahmu. Amatilah keadaan lingkungan tempat tinggalmu, apakah termasuk lingkungan kota, pedesaan, pesisir atau pegunungan. Kalau Pak Ali di lingkungan kota ya, Pak Ali di kota. Amati pula penduduk di lingkungan sekitar tempat tinggalmu, kemudian catatlah mata pencarian penduduk yang di lingkungan sekitarmu. Buatlah laporan sederhana berdasarkan pengamatanmu, buatlah contoh seperti berikut, dikumpulkan hasilnya di guru. Pak Ali di kota ini ya. Jadi Pak Ali tinggal di Surabaya. Nama Ali. Misalnya kelas 4 misalnya ya. Alamat Surabaya. Titik Surabaya. Ya, bisa kan nulis alamatnya sendiri. Ya. Nama daerah tempat tinggalku adalah Surabaya. Ya, gitu toh. Ini kok panjang ya. Nama daerah ya Surabaya aja. Tempat tinggalku termasuk daerah ya dataran rendah. Ya, yang B. Ya. Saya bertempat tinggal di dataran rendah. Di dataran rendah. Ya. Bentuklah, pilih teman yang dekat, amati keadaan lingkungan, apakah termasuk amati pula penduduk yang buatlah ya ini Surabaya termasuk lingkungan kota. Termasuk ya perkotaan. Ya, perkotaan, bukan pedesaan ya. Ya. Perkotaan di dataran rendah. Ya. Dan berbatasan langsung dan pesisir ya, dan pesisir. Ya, luas Surabaya ini. Jadi memiliki pantai juga. Tempat tinggalku, saya tinggal di daerah dataran rendah. Mata pencarian penduduk di lingkungan tempat tinggalku pada umumnya menjual jasa sebagai pegawai ya. Pada umumnya ya, penduduk di Surabaya bergerak di bidang jasa ya. Mata pencariannya adalah menjual jasa. Adalah dalam ya, dalam hal jasa. Ya. Misal jadi guru, misal ya, dikasih misalnya guru, pegawai,
dari guru, pegawai, polisi, ya, dan jadi polisi. Banyak kantor kepolisian di Surabaya karena memang kota besar ya. Kantor Brimob itu ada 2 kalau nggak salah Surabaya ini. Nah, terus kemudian pengacara, ya, dan lain-lain. Jadi banyak yang di bidang jasa. Bukan berarti petani tidak ada, tapi tidak banyak, nggak sebanyak kalau di desa. Transportasi penduduk di lingkungan tempat tinggalku ada kebanyakan mobil ya, mobil, motor, sepeda, truk juga banyak, kereta api juga ada, bahkan pesawat terbang di Surabaya juga ada ya, bandaranya. Ya. Kesenian di lingkungan tempat tinggalku di Surabaya ini ya terkenal dengan misalnya seni ludruk. Ini adalah semacam drama ya, drama atau seni peran di atas panggung. Ya, tari, Surabaya punya tari remo. Asalnya bukan dari Surabaya, dari Jombang sebenarnya. Tapi Surabaya ini terkenal juga dengan tari ini. Maksudnya sudah dibawa ke Surabaya juga sejak dulu, ya. Kok tari remo misalnya, remo. Terus kemudian kesenian asli, ya itu satu paket ya sebenarnya ya. Ada gamelannya itu musiknya. Kemudian kesenian di lingkungan tempat tinggalku. Kesenian tidak harus kesenian daerah ya, band, ya grup-grup band, musik ya, musik. Ya, Surabaya banyak grup musik ya, misalnya Dewa itu dari Surabaya. Dewa, ada Padi. Nah, itu dari Surabaya juga ya. Terus oh ya ini Sri Mulat juga di Surabaya ya, kesenian ya Sri Mulat dari Surabaya. Ini seni peran juga ya, hampir mirip sama ludruk. Ya, ini contoh. Ya, jadi ada seni peran, ada seni musik ya. Jadi ada ludruk, ada seni tari, seni musik, kesenian banyak ternyata ya. Ya, seni Mulat ini sama dengan ludruk ya, seni peran. Ini produk kalau ini sudah produk dan Dewa, Padi, Sri Mulat ini produk. Saat libur di sekolah, Dayu dan keluarganya berlibur ke rumah nenek. Ya, rumah nenek Dayu berada di Banjar Bukit Catu, ya Candi Kuning, Baturiti, Tabenan, Bali. Dayu senang menghabiskan waktu bersama neneknya. Nenek Dayu suka bercerita. Kali ini nenek Dayu menceritakan tentang asal mula Bukit Catu. Bacalah cerita berikut. Surabaya juga punya cerita Suro dan Boyo. Wah. Asal mula Bukit Catu. Di pedalaman Pulau Bali terdapat sebuah desa yang subur. Di sana tinggal sepasang suami istri. Mereka bekerja sebagai petani. Menjelang musim panen, si suami berkata pada istrinya. Ya. Nah, ini kelanjutannya ini. Jika nanti hasil panen kita melimpah, buatlah tumpeng nasi yang besar, kemudian undanglah tetangga untuk makan bersama. Istrinya pun setuju. Kedua suami istri pun berharap panen mereka melimpah. Tak lama kemudian harapan mereka terkabul. Si istri menyiapkan tumpeng nasi dan mengundang seluruh penduduk desa untuk makan bersama. Menjelang musim panen berikutnya, si suami berkata lagi pada istrinya, semoga panen kita lebih banyak lagi, kalau bisa 3 kali lipat dari sebelumnya. Jika harapanku terkabul, buatlah 3 tumpeng nasi yang lebih besar dari sebelumnya. Kemudian si istri membuat 3 tumpeng dan mengundang seluruh penduduk desa dan berpesta kembali. Beberapa hari kemudian si suami pergi ke sawah. Dalam perjalanan ia melihat seonggok tanah yang berbentuk seperti catu. Catu adalah penakar nasi yang terbuat dari tempurung kelapa.
Aneh sekali. Sepertinya kemarin gundukan tanah ini tidak ada, gumam si suami. Setelah pulang dari ladang, ya, setelah pulang dari ladang ia bercerita pada istrinya, kemudian ia mengajukan usul kepada istrinya. Istriku, bagaimana kalau kita membuat beberapa catu nasi? Siapa tahu kalau kita membuatnya hasil panen kita akan semakin melimpah. Sejak saat itu si istri rajin membuat catu nasi. Setiap catu nasi yang dibuatnya ia niatkan untuk menambah hasil panennya. Namun ada keanehan yang terjadi. Saat pergi ke sawah, onggokan tanah yang ia temukan sebelumnya semakin membesar. Rupanya setiap si istri membuat catu nasi, saat itu pula onggokan tanah membesar. Sepasang suami istri itu pun tak menyadarinya. Bahkan si istri membuat catu nasi yang lebih besar setiap harinya. Lama-kelamaan onggokan tanah itu berubah menjadi sebuah bukit. Setelah si petani dan istrinya berhenti membuat catu nasi, onggokan tanah itu pun juga berhenti membesar. Sejak saat itu onggokan tanah itu disebut dengan Bukit Catu. Oh gitu ya. Ya. Baik hati suami istri itu ya. Dalam cerita tersebut terdapat 3 tokoh. Tokoh merupakan pelaku dalam cerita. Tokoh merupakan salah satu unsur pembangun cerita. Tokoh mengemban peristiwa dalam cerita sehingga peristiwa tersebut mampu terjalin sebagai cerita. Selain itu, tokoh berfungsi sebagai pembawa pesan, amanat moral atau sesuatu yang ingin disampaikan pengarang. Jawablah pertanyaan berikut, kemudian bacalah hasil tulisanmu di depan kelas. Siapakah tokoh dalam cerita asal mula Bukit Catu? Ada suami, istri, rasanya 2 saja ya, suami dan istri. Ya. Untuk makan menjelang musim panen, atau mungkin penduduk desa ya. Di sini. Ya, kita lihat. Tetangga ya, tetangga. Buat nafsu tumbeng yang besar kemudian undanglah tetangga. Istrinya pun setuju, kedua suami itu pun berharap panen melimpah. Tak lama kemudian harapan mereka terkabul, istri menyiapkan tumpeng. Mungkin sama tetangga ya. Sama tetangga. Apa saja peranan tokoh dalam cerita tersebut? Pesan apa yang terdapat pada cerita tersebut? Pesan yang terdapat pada cerita tersebut, semakin kita bersyukur dan berbagi, ya, maka rezeki akan semakin melimpah. Nah, Dayu sangat senang mendengarkan cerita nenek. Bahkan seluruh keluarga Dayu juga suka mendengarkan cerita. Saat nenek bercerita, semua anggota keluarga pun berkumpul mendengarkan dengan tenang. Amati gambar di atas. Nah, ini nenek bercerita pada Dayu dan keluarga. Apa keragaman yang terdapat di atas? Wow, yang pertama keragaman ya. Yang pertama adalah keragaman umur, usia. Ya, ada yang ada yang tua, manula ya, ada yang anak-anak, dewasa dan manula. Anak-anak, dewasa dan manula. Manusia lanjut usia ya, manula itu. Yang 2 ada keragaman apa lagi? Keragaman tinggi badan. Tinggi badan. Ada yang pendek dan tinggi. Ada yang sedang, ada yang tinggi ya. Sedang, ada yang tinggi. Ada yang tinggi. Kemudian ada keragaman jenis kelamin. Jenis kelamin. Laki-laki,
dan ya perempuan. Kemudian yang keempat, ada keragaman apa lagi selain jenis kelamin di sini? Panjang rambut, keragaman panjang rambut. Panjang rambut beragam ya, ada yang panjang, ada yang pendek ya, ada yang panjang, ada yang pendek, sedang, ada yang pendek. Panjang, sedang, pendek ya, macam-macam ya. Oke, itu aja rasanya 4 itu. Yang lain apa lagi ini ya, laki-laki perempuan sudah ada, anak-anak sudah ada ya, usia sudah, tinggi, jenis kelamin, panjang rambut ya, warna kulit sama ini, warna kulit sama, jenis rambut juga sama. Itu aja yang terlihat dari gambar. Posisi ya, posisi tubuh, ada yang duduk, ada yang berdiri, tapi itu bukan keragaman yang itu hanya sementara saja. Ini yang lebih jangka panjang. Keragaman berarti bermacam-macam jenis atau berjenis-jenis. Pada manusia, keragaman yang dimaksud adalah perbedaan yang dimiliki oleh setiap individu. Perbedaan individu itu ada karena setiap manusia memiliki ciri khas sendiri. Dengan demikian, keragaman karakteristik individu berarti perbedaan ciri-ciri khusus pada setiap manusia. Keragaman karakteristik individu dapat berupa keragaman fisik. Keragaman fisik meliputi warna kulit. Tadi di sini warna kulitnya sama semua ya. Jenis rambut, jenis rambutnya semua sama, yaitu lurus ya. Panjang rambutnya yang berbeda, tinggi dan rendah badan. Nah itu tadi sudah kita sebutkan. Berat badan, ya ini jelas kalau lebih berat badan. Yang kelima, keragaman berat badan. Berat badan. Ya jelas ya, kalau semakin besar semakin berat badannya. Ukuran sepatu juga beragam, tapi ini kakinya kan nggak kelihatan. Amatilah keragaman fisik dalam keluargamu, lengkapilah tabel berikut sesuai dengan pengamatanmu. Ayah, warna kulit, wah kalau Pak Ali ini sawo matang. Ya, ibu misalnya istrinya Pak Ali ini kuning langsat ya, kuning langsat. Kakak, adik, seperti apa? Jenis rambut lurus, ya, lurus. Kalau istrinya Pak Ali mungkin agak ikal. Ya, tinggi badan, berat badan. Pak Ali ini ya sekitar 176 mungkin ya. Berat badannya sekitar 80 kilo. Kalau istri, wah ini nggak mau disebutkan berat badannya biasanya. Ya, kalau kamu berapa? Ya, ini sebagai contoh saja, contoh ya. Tuliskan kesimpulan hasil pengamatanmu. Di dalam keluarga ada keragaman. Di dalam keluarga banyak keragaman. Mulai dalam keluarga saya mungkin ya, dalam keluarga saya banyak keragaman, mulai dari usia, jenis kelamin, jenis rambut, mungkin panjang rambut. Ya, jadi berbeda-beda warna kulit mungkin. Dalam satu keluarga ada yang hitam gitu, ada yang agak kuning, ada yang sawo matang, ada. Ya, ada yang seperti itu, tapi tidak semuanya. Ada dalam satu keluarga kulitnya putih-putih semua. Itu ya ada juga, hitam-hitam semua juga ada. Ya. Tapi yang jelas keragaman itu selalu ada. Mungkin jenis rambut, tinggi badan, ya. Tinggi badan dan lain-lain. Apa yang telah kamu pelajari hari ini? Hari ini kita belajar keragaman ya, keragaman dalam keluarga. Kita juga belajar tentang cerita
ya Bukit Catu, ya jadi suasana Bali. Kita juga belajar keragaman sumber daya alam, keragaman mata pencarian, mata pencarian. Oke, dalam keluargamu pasti terdapat keragaman. Bagaimana keluargamu menyikapi keragaman yang ada? Jelaskan alasannya, ya. Ya, keragaman itu disikapi dengan positif ya, keragaman ya, disikapi secara positif ya, positif ya. Dalam keluarga harus saling mendukung. Keluarga harus saling mendukung, saling mendukung, saling melengkapi, ya, saling melengkapi dan saling mengisi ya, dan saling berbagi. Ya, justru perbedaan-perbedaan itu yang ada itu lebih enak berbagi. Yang tinggi misalnya berguna saat ngambil mangga, kan gitu ya. Yang badannya kecil ya ngambil barang-barang yang jatuh ke kolong, ya ada manfaatnya. Ya. Lakukanlah wawancara kepada orang tuamu, tanyakan mengenai cerita rakyat yang ada di daerahmu. Tuliskan ceritamu dalam buku tugas, bacakan hasilnya di depan teman-temanmu. Di Surabaya itu ada cerita rakyat Sarip Tambak Oso yang tidak bisa dibunuh oleh penjajah. Ternyata Sarip Tambak Oso ini memiliki kesaktian, dan rahasia kesaktiannya itu pada ayamnya. Kalau selama ayamnya masih di rumah, masih hidup, Sarip Tambak Oso tidak bisa dibunuh. Nah, itu salah satu, itu Sarip Tambak Oso apa Sogol Sumur Gembuling ya? Saya nggak lupa. Kalau nggak Sarip Tambak Oso, Sogol Sumur Gembuling itu dua-duanya dari Surabaya itu. Saya nggak lupa. Itu cerita itu Pak Ali dengar waktu masih kecil, ya, masih kecil. Itu ada kasetnya gitu didengarkan. Sampai lupa aku. Maaf kalau salah. Jadi dulu itu cerita rakyat itu ada Sogol, ya yang sering saya dengar, Sumur Gembuling sama ini Sarip Tambak Oso. Di banyak cerita rakyat. Kalau Suro dan Boyo itu jelas cerita rakyat ya, cerita rakyat di dulu nama Surabaya itu berasal dari kata Suro, itu adalah ikan hiu, dan Boyo itu buaya. Ya, mereka sering bertengkar, akhirnya karena sering bertengkar tidak ada menang, tidak ada yang kalah, terus akhirnya mereka bikin perjanjian. Suro atau ikan hiu ini dia mencari makan di laut, dan Boyo mencari makan di darat, termasuk di sungai. Tetapi Suro ini melanggar peraturan, ya, dia mencari makan di sungai, ya, padahal seharusnya darat kan miliknya buaya. Tetapi Suro itu saat melanggar dia nggak mau disalahkan, karena kan dia kan dalam perjanjian yang dia ingat itu menguasai air, dan sungai kan masuk air. Nah, kenapa buaya mencari makan di air? Kan perjanjiannya di darat. Lah terjadi perselisihan karena sungai itu termasuk di dalam benaknya Suro adalah wilayah perairan, di benaknya buaya lah itu kan tempatnya di darat. Nah, itulah yang membuat perselisihan dan bertarung hebat sampai berdarah-darah. Akhirnya daerah sini namanya Surabaya. Seperti itu ya cerita Surabaya. Lakukanlah wawancara kepada orang tuamu, tanyakan mengenai cerita rakyat. Nah, bagi yang tahu cerita tentang ini, Sarip Tambak Oso atau Sogol Sumur Gembuling, ya coba komen di bawah ya. Pak Ali agak lupa, yang punya ayam itu Sarip atau Sogol? Oke, thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.